Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anda berada di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan tentunya Anda harus tekan tombol lonceng juga biar saya tambah semangat untuk menulis, untuk menghasilkan video-video yang inspiratif untuk tentang penulisan ya. Nah, bahasan kita kali ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatasi writer block. Ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan juga ketika kemudian saya mengisi kelas menulis online. Bang, gimana caranya bang? Saya tuh sering sekali writer block, mengalami writer block. Kalau Anda sering mengalami ini ya bisa jadi karena memang Anda kurang referensi, itu bisa jadi, atau Anda kurang inspirasi bisa jadi, atau Anda lagi capek gitu, biasanya kayak gitu. Oke, saya biasanya kalau lagi writer block itu saya akan tinggalkan, saya tutup laptop dan saya akan pergi gitu ya. Nah, itu saya biasanya yang saya lakukan. Tapi Anda boleh coba 3 hal ini ya, ada 3 hal yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah Anda bisa baca buku terlebih dahulu. Jadi kalau misal pas writer block, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, writer block itu adalah kondisi dimana kita sedang nulis tiba-tiba ngeblank, kondisi sedang nulis tiba-tiba kita idenya menguap gitu ya, sehingga kemudian kita nggak bisa nulis sama sekali gitu. Dan itu biasa terjadi, semua penulis pasti merasakan itu, hanya saja mungkin setiap penulis punya cara yang berbeda untuk kemudian bisa terus melanjutkan tulisannya. Nah, kalau saya sendiri memang biasanya saya tutup laptop, kemudian saya pergi ya. Tapi bisa Anda lakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah Anda bisa baca buku terlebih dahulu. Jadi mengalihkan aktivitas menulis kita ya, berhenti, kemudian kita membaca buku. Untuk apa sih? Bisa untuk menambah menambah referensi atau kosakata yang kita buat, yang ada di otak kita, sehingga kemudian barangkali kita ketika membaca maka akan bertambah lagi kosakata, lalu kemudian kita ingat lagi tentang sesuatu yang akan kita tuliskan. Nah, jadi itu yang pertama, kita bisa baca buku. Kemudian yang kedua adalah kita bisa berpindah lokasi ya. Nah, biasanya lokasi itu juga menentukan gitu, dalam artian saya nggak tahu kalau misalnya Anda biasanya menulis di rumah ya, Anda mungkin bisa dari kamar kemudian pindah ke luar, atau pindah ke ruang tamu, atau dari kamar tidur Anda bisa ke kamar mandi dulu, pipis maksud saya gitu. Jadi ketika Anda di kamar tidur ya, Anda bisa di teras, atau Anda di ruang tamu, atau di ruang tengah, silakan ya. Posisi Anda di mana menulis ya pokoknya berpindah gitu. Nah, ini juga penting Anda lakukan. Buat apa sih? Agar kita dapat suasana baru gitu. Suasana baru sih. Kemudian yang kita hasilkan itu juga ya bisa jadi mungkin karena ruangan kita yang kurang nyaman, atau bisa jadi kita butuh suasana baru itu. Atau Anda bisa menulis dari rumah pindah ke kafe, nah itu juga bisa ya. Sehingga kemudian Anda bisa lebih konsentrasi lagi, Anda bisa fokus lagi dalam menulis kalau misalnya ternyata di rumah banyak sekali gangguan dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah Anda berhenti, lalu kemudian keluar melihat sesuatu yang suasana yang baru gitu. Misal kalau saya memang ada meja kerja, jadi meja kerja saya itu memang kebetulan di ruang tamu. Kemudian kalau misalnya saya writer block ya, saya bisa keluar teras dulu ya, saya sambil minum kopi dulu atau saya baca buku dulu pokoknya saya lihat dunia luar ya. Kemudian kalau misalnya udah mood lagi ya, udah bagus lagi, dan udah ketemu lagi kira-kira apa yang akan saya ceritakan atau saya tuliskan, baru saya balik lagi ke meja kerja. Nah, ini yang 3 hal bisa Anda lakukan ya. Jadi yang pertama Anda bisa baca buku, kemudian yang kedua Anda bisa move dari lokasi pertama pindah ke lokasi yang lainnya, yang ketiga adalah Anda bisa berhenti dulu, lalu kemudian Anda lakukan aktivitas lain yang kemudian membuat Anda lebih fresh gitu. Saya biasa kalau punya baby ya, saya main dulu sama anak, saya buka handphone dulu dan seterusnya. Ini bisa Anda lakukan. Kemudian baru saya lanjutkan ketika kemudian sudah mulai fresh lagi. Itu dari saya bagaimana cara mengatasi writer block ya. Pada intinya memang setiap penulis pasti akan mengalami yang namanya writer block. Oleh karena itu Anda jangan merasa takut, dan Anda jangan pernah menyerah dengan writer block. Sebisa mungkin sebagai penulis ya, kalau bisa writer block itu tidak
tidak akan datang lagi kepada kita. Itu yang harus Anda lakukan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like and subscribe terlebih dahulu, dan kasih komen atau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.